kita merenungkan firman yang kita dengar atau kita baca. Judulnya keluarga yang menggunakan sudut pandang Allah. Bapak Ibu dan Saudara, kita berharap setelah ibadah ini keluarga kita masing-masing, juga kita sebagai keluarga besar Jemaat Bumi Ayu, kita menghayati, kita juga mempraktekkan bukan cara pikir kita sendiri, bukan anggapan-anggapan atau perasaan kita sendiri, juga bukan cara berpikir dan anggapan orang lain. Siapapun, sekalipun mungkin mereka orang-orang hebat, orang-orang yang pinter-pinter, tetapi kita diajak untuk memiliki cara berpikir dan perasaan seperti Allah sendiri. Mungkin hal itu berbeda dengan apa yang kita kenal, apa yang kita dengar, apa yang kita alami selama ini sebagai orang-orang yang hidup di bumi ini. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, cara pandang, cara berpikir Allah lah yang benar. Nah, itu sebabnya kita dipanggilnya, kita ditebus menjadi miliknya, dan firman-Nya terus-menerus disampaikan kepada kita supaya cara berpikir kita, cara kita menanggapi perasaan kita sama seperti Allah. Begitu ya Bapak Ibu dan Saudara. Nah, semoga itu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, tolong slide-nya lagi ya. Kita mendengar dua cerita yang menarik hari ini ya. Yang pertama itu kisah kesembuhan dari 10 orang yang, kalau di terjemahan baru versi yang kedua Alkitab kita mengatakan penyakit kulit. Di Alkitab yang terjemahan baru versi yang pertama disebut penyakit kusta. Bapak Ibu dan Saudara, orang yang sakit kusta itu sangat menderita ya. Nanti tiba-tiba ruas-ruas tulangnya itu lepas sendiri-sendiri. Bukan hanya kulitnya gatal, bukan, tapi nanti lepas sendiri tulang-tulangnya. Jadi dengan luka yang menganga. Dan obat untuk penyakit kusta itu baru ketemu sekitar tahun 1800-an sekian. Jadi pada zaman Yesus ini tidak ada obat penyakit kusta. Malah orang yang sakit kusta itu disebut orang yang terkutuk, orang yang sakit karena berdosa. Dan sakit kusta itu menular ya. Nah, zaman itu dianggap ini bukan saja menularkan penyakit, tapi ini membuat orang lain menjadi najis. Itu sebabnya orang sakit kusta tidak boleh tinggal di tengah masyarakat, tapi harus di luar desa sendiri. Lalu kalau ada orang lewat, dia tahu orang lewat, dia harus teriak ya, kusta, kusta, kusta. Mengapa? Supaya orang itu dalam jarak yang tertentu tidak mendekat, hanya batas aja, tidak lebih dekat lagi, supaya jangan ketularan. Dalam bahasa agama, supaya jangan kena najisnya. Bapak Ibu dan Saudara bisa bayangin orang yang kena kusta kayak apa ya? Menderita itu. Keluarganya kasih makan, tapi diletakkan dari jarak jauh lalu pergi, baru orang itu ambil. Dan kalau tidak ada obatnya, berarti dia akan mengalami hal itu sampai mati. Nah, ada 10 orang kusta, mungkin mereka mendengar tentang Yesus, bahwa Yesus itu kuasanya luar biasa, bahwa Yesus itu juga orang baik. Nah, itu sebabnya ketika mereka melihat Yesus lewat, mereka berteriak, tolonglah kami ya, Tuhan tolonglah kami. Bapak Ibu dan Saudara, apa yang dilakukan Yesus? Oh, tidak banyak kata, tidak usah banyak gaya, tidak ada banyak action. Yesus hanya bilang, sekarang kalian tunjukkan tubuh kalian, diri kalian kepada imam-imam.
Apa artinya? Bapak Ibu dan Saudara, kalau orang kusta, kena kusta lalu merasa, loh kok hilang nih, kok sembuh nih. Oh, nggak boleh sembarangan bergaul dengan masyarakat. Dia harus ketemu kepada imam, tinggal beberapa hari, ya, berbolak-balik dia harus diuji. Imam itu harus memutuskan, oh kamu sudah sembuh, kamu sudah tahir, kamu tidak najis lagi. Ya. Nah, mereka tidak tahu, mereka belum mengalami, masih sakit, tetapi Yesus berkata, tunjukkan dirimu kepada imam. Maksudnya, sana periksa sana, biar imam memutuskan bahwa kamu sembuh. Tapi ini masih sakit. Nah hebatnya 10 orang kusta ini mau. Mereka lari, tapi di tengah jalan mereka menyadari, wih sembuh beneran. Yang satu balik, senang, memuliakan Allah. Lalu di depan Yesus, dia sujud di depan kaki Yesus. Dia mengucap terima kasih pada Yesus. Itu cerita yang pertama. Cerita yang berikutnya, kita mendengar ada tokoh namanya Naaman. Dia bukan orang Israel, dia orang Aram. Waktu itu Aram sedang hebat dan Israel sedang terpuruk. Israel kalah lawan Aram. Naaman ini seorang panglima yang hebat, tapi dia terjangkit kusta. Tidak ada obatnya, bagaimana ini? Dia punya pembantu, seorang budak tawanan dari Israel, perempuan masih remaja. Lalu gadis ini berkata, seandainya Tuhan mau datang ke nabi yang ada di Samaria itu, pasti dia akan sembuhkan. Bapak Ibu dan Saudara, biasanya kalau orang sakit, karena saking pengen sembuh, dikasih tahu obat apa aja mau. Ya. Mau obat dokter, mau jamu-jamuan, ya. Terus ke paranormal ya mau. Ya, wes pokoknya sembuh, jadi kemana aja lah. Kira-kira Naaman juga begitu. Waktu dia tiba di depan rumah Nabi Elisa, tapi Nabi Elisa tidak menemui dia. Dia cuma menyuruh asistennya, sana keluar, suruh orang itu mandi di Sungai Yordan, mencelup ke sana 7 kali. Naaman panas hati, dia panglima loh ini. Dia bertamu ditemui aja enggak. Lah dia pikir kalau dia berobat di orang pintar ini, mbok tangannya gini-gini apa gimana gitu loh. Lah ini enggak, cuma nyuruh pembantunya bilang, Pak, disuruh mandi ke Sungai Yordan, padahal Sungai Yordan itu kotor. Nah, awalnya Naaman tidak mau. Ya, ini apa-apaan ini? Apa bisa sembuh dengan cara begini? Mestinya kan ya tangannya gimana sambil manggil Allah apa gimana? Mosok cuma begini doang, ditemui aja ndak. Tapi ketika Naaman bersedia, sembuhlah dia. Lalu Naaman datang menghadap Elisa. Dia mengucap terima kasih. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, dari 2 cerita ini, mari kita belajar tentang sudut pandang Allah. Mari lanjut. Terus semua aja. Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi, kita semua sepakat ya, orang Kristen atau bukan Kristen, itu bicara, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha baik. Kebanyakan orang bicara begitu. Nah hari ini kita bisa mendengar atau melihat contoh kemahakuasaan Allah itu seperti apa. Sekali lagi, tidak usah banyak kata, tidak usah banyak action atau gaya atau tindakan. Seperti Yesus berbicara, oke, sana menghadap, periksakan dirimu kepada imam. Artinya kamu sudah sembuh, ya sudah sana, sekarang kamu periksakan. Allah
melalui Nabi Elisa tidak usah menampakkan diri, tidak usah dirinya, nyuruh aja asisten atau pembantunya, sana suruh orang itu mandi di Sungai Yordan. Sederhana, nggak usah pakai macam-macam apa, nggak usah mantra, nggak usah, sana mandi sana. Dan ketika dia beneran mau mencelupkan diri ke Sungai Yordan, sembuh. Dan dia maha baik. Bapak Ibu dan Saudara, Allah yang maha baik itu mau menolong siapapun, latar belakangnya apapun. Bapak Ibu dan Saudara, orang kusta yang 10 itu 9-nya orang Yahudi, hanya 1 orang Samaria. Mengapa ini disebut orang? Mengapa ini mesti disebut 9 Yahudi, 1 Samaria? Bapak Ibu dan Saudara, kalau orang Yahudi merasa dirinya ini orang-orang yang layak di hadapan Allah karena mereka murni keturunan Abraham. Kalau orang Samaria ini orang Israel yang campuran, sudah tidak murni lagi. Oleh sebab itu orang Samaria ini termasuk orang kafir. Itu dari sudut pandang Yahudi. Meskipun begitu, Tuhan Yesus tidak mandang. Itu berapa orang yang sakit kusta? Dari mana aja itu? Hah? Ada yang Samaria enggak usah. Yang 9 aja. Enggak gitu itu. Oh, langsung aja. Kamu orang Yahudi kah? Kamu orang Samaria kah? Kamu pergi. Kamu hadapi man. Kamu sembuh. Naaman juga bukan orang Israel. Dia tidak beribadah kepada Allah. Dia punya dewa sendiri. Sama seperti orang Aram lainnya. Namanya Dewa Rimon. Tetapi Allah mengasihi dia. Bahkan Bapak Ibu dan Saudara, dikisahkan kemenangan-kemenangan Naaman dalam perangnya itu karena Allah menyertai dia. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara, mari kita pahami hal itu. Allah itu maha kuasa, maha baik. Tidak memandang muka, tidak memandang latar belakang orang. Apapun, bagaimanapun kehidupan masa lalunya, Allah mengasihi. Dan kalau Allah mengasihi, dia berkenan menolong, menolongnya segera. Tidak bertele-tele, tidak pakai prosedur begini, tidak jelimet, tidak rumit. Allah mengasihi dengan segera. Nah, mengapa Allah mau menolong? Mengapa Allah mau mengasihi? Mengapa Allah mau menunjukkan kemahakuasaannya? Allah rindu manusia mengenal Dia yang sebenarnya. Allah rindu antara manusia dengan Allah ada hubungan, ada relasi. Karena Allah yang menciptakan, kita manusia yang diciptakan. Kita manusia adalah miliknya. Allah rindu kita manusia mengerti hal itu. Allah rindu kita manusia ciptaannya ini memuliakan Dia. Hidup bersama Dia. Itu yang sudut pandang Allah seperti itu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau orang berkata Allah itu maha kuasa dan maha baik, maksudnya begitu. Dia berkuasa menolong segera. Dia baik kepada semua orang. Dan Dia yang maha kuasa dan maha baik itu ingin supaya kita manusia memiliki hubungan yang akrab dengan Dia. Itu sudut pandang Allah. Bagaimana sudut pandang kita manusia umumnya? Ya, kita lanjut ya. Langsung aja. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, bukan tidak mungkin kita manusia ini suka meragukan kemahakuasaan dan kemahabaikan Allah. Ini sulit diakui. Tetapi kalau kita jujur,
dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin itu yang terjadi. Mulut aja bicara Allah itu maha kuasa, itu Allah maha baik, Allah itu maha pengampun, dan seterusnya. Pokoknya Allah itu segala yang maha. Tetapi betulkah percaya? Betulkah kita datang kepada Dia dalam kesengsaraan, dalam kesulitan, dalam sakit, dalam pergumulan-pergumulan kita? Betulkah kita datang kepada Dia yang maha kuasa dan maha baik itu? Bisa jadi tidak. Kalau ditanya, kenapa kamu tidak berdoa? Wah, belum tentu juga bisa dapat segera menjawab. Ada banyak keruwetan di sini. Tapi intisari dari semuanya adalah saya tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Allah itu maha kuasa. Saya tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Allah itu maha baik, termasuk baik kepadaku, dan kuasanya dapat menyelesaikan pergumulanku. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita renungkan hal itu. Kita pribadi, keluarga kita sebagai persekutuan jemaat ini, sungguh-sungguhkah kita percaya kepada Allah yang maha kuasa dan maha baik? Cara pandang manusia yang kedua, biasanya menganggap Allah itu baik kepada orang tertentu saja. Maksudnya kepada orang yang saleh, orang yang taat beribadah, orang yang hidupnya lurus, tidak nakal. Bahkan bukan tidak mungkin seperti orang Israel. Orang Israel itu beranggapan ya hanya orang Israel yang layak di hadapan Allah. Hanya orang Israel, orang pilihan Allah. Yang lain bukan. Yang lain kafir. Dan orang kafir itu hanya masuk neraka. Kamilah pemilik surga. Nyatanya tidak begitu. Allah campur tangan dalam kehidupan Naaman, dalam pekerjaan, dalam peperangan yang dia jalani. Allah juga campur tangan dan peduli ketika Naaman mengalami sakit yang tidak ada obatnya waktu itu. Padahal Naaman bukan orang Israel. Jangan-jangan orang Kristen juga berpikir hanya orang Kristen yang dikasih Allah, yang bukan Kristen tidak. Wah, celaka lagi kalau orang GKI beranggapan hanya orang GKI yang dikasih Allah, gereja lain tidak. Kalau ada orang kecelakaan, tanya dulu ya, kamu Kristen apa bukan? Bukan, oh ya udah. Wah, toh kalau orang Kristen semua ada yang kecelakaan, kamu gerejanya mana? Bukan GKI, oh ya sudah. Waduh, tidak begitu. Allah mengasihi semua orang ya. Allah mencintai semua orang, siapapun dia, apapun latar belakangnya, bagaimanapun masa lalunya. Allah mau menerima, Allah mau memberi pertolongan, Allah mau memberkati. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, yang ketiga, ini sudut pandang kita manusia itu aneh ya. Kita seringkali melupakan Allah. Kita tidak mau berterima kasih kepada Allah. Seolah-olah memiliki anggapan kalau Allah itu menolong, itu ya memang wajar, itu sudah wajibnya. Bapak Ibu dan Saudara, 10 orang kusta semuanya sembuh. Semuanya kaget, semuanya heran. Yang satu balik, yang orang Samaria. Yang 9 orang yang Yahudi tidak balik. Apa yang kira-kira mereka lakukan? Saya membayangkan, mereka semakin kenceng larinya itu. Ingin segera ketemu imam-imam. Ingin segera membuktikan, loh aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Bayangan bertemu keluarga,
bayangan bertemu orang-orang yang tercinta, bayangan untuk kembali hidup bersosialis dengan masyarakat, bayangan untuk kembali mengerjakan bisnisnya sudah ada di sini. Bayangan untuk lihat lele atau ikan mas di kali gua itu sudah ada di sini. Mengapa mereka tidak bersyukur? Mereka tidak berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Wis wajar. Kami ini sebagai orang Yahudi, kami ini keturunan Abraham, sahabat Allah. Jadi sudah wajib kalau Allah itu menolong kami. Bapak Ibu dan Saudara, bukan tidak mungkin kita juga memiliki sikap sombong seperti itu. Menganggap apa yang Allah lakukan itu biasa, sudah wajarnya. Cilaka lagi kalau apa yang Allah lakukan, meskipun itu sebetulnya hal yang ajaib, tapi yang muncul di mulut ini, bejone ya ampun, atau ndelalai. Tahu ndelalai bahasa Indonesianya apa? Bahasa atau banyak ndelalai apa? Tahu enggak ndelalai? Apa ya? Aku tiba-tiba yo, tapi beda ya. Tiba-tiba ya kayak kebetulan lah. Nah, kira-kira gitu. Bapak Ibu dan Saudara, ada cerita nih. Ada seorang yang sedang setir dan kepengen pipis. Maaf ya, pengen pipis. Waduh, tapi kok tidak ada pom bensin, masih jauh. Toiletnya di mana ini kan? Jauh. Dia cari tidak ada, tapi sudah, waduh, sudah sakit nih perut ini. Terus dia berdoa, Tuhan tolonglah Tuhan, supaya mobil ini bisa berhenti, terus saya bisa buang air kecil. Mau buang air kecil saja berdoa, saking butuhnya sih. Nah, nek tidak butuh tidak berdoa kan, betul ya? Nah. Tapi jalanan kan macet, rame, maksudnya rame. Nek mak berhenti, eman-eman saya. Jadi dia terus jalan. Wah, nggak ada ini pom bensinnya. Tiba-tiba di sana ada rel dan ada kereta lewat. Kereta lewat, semua harus berhenti. Terus dia keluar, dia mencari pohon yang rindang. Lepaslah bebannya, ya. Terus dia bisa dengan tenang naik mobil kembali. Apa yang dia ceritakan kepada orang-orang? Delalai, wah bejo, kok ada kereta lewat, jadi saya bisa berhenti. Delalai, bejo, kebetulan. Di mana Allahnya? Di mana? Tidak ada puji Tuhan, tidak ada alhamdulillah, tidak ada haleluya. Itu semua cuma delalai. Itu semua cuma bejo, cuma kebetulan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, apa betul begitu? Kita ini hanya manusia saja. Kita bukan orang-orang yang layak. Tetapi Allah yang Maha Kuasa, sungguh Maha Baik itu peduli kepada kita. Dia memperhatikan, dia bertindak untuk kebaikan kita. Allah rindu kita bersyukur kepadanya. Bapak Ibu dan Saudara, hal yang berbeda dialami oleh sosok manusia, tetapi dengan cara pandang Allah. Kita mendapat contohnya dari Paulus ya. Mari, tolong slide-nya. Bapak Ibu dan Saudara, Paulus ini sedang di dalam penjara. Bagaimana rasanya di dalam penjara? Dan itu bukan karena kejahatan.
Dia ada dalam penjara karena fitnah, oleh sebab dia memberitakan Injil. Tetapi dia tidak pernah mengumpat, dia tidak pernah menyesal, dia tidak pernah begitu berduka, tidak pernah. Sekalipun dia disiksa, sekalipun dia mengalami kesulitan, sekalipun dia dibatasi oleh penjara, dia tidak pernah menyesal dan mengeluh, mengumpat, menyalahkan orang lain. Tidak pernah. Selalu ada dalam hatinya, aku akan memuliakan Allah, aku akan memberitakan Injil Allah, supaya orang-orang yang mengenalnya, mereka berkesempatan untuk menerima Injil itu dan menerima keselamatan. Dia menderita, tapi cara berpikirnya, perasaannya seperti pikiran dan perasaan Allah. Dia selalu memandang orang lain dengan penuh kasih. Nah, Bapak Ibu ini contoh yang baik. Nah, kalau begitu, ya mari lanjut. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kita keluarga-keluarga, pribadi-pribadi, kita diajak untuk bertumbuh dalam percaya kepada Allah. Bukan hanya kata-kata mulut aja. Bukan hanya bicara Allah itu maha kuasa, maha pengampun, maha baik, maha dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi mari kita sungguh-sungguh percaya. Allah rindu kita memuliakan Dia. Kita mengucap terima kasih kepadanya. Bapak Ibu dan Saudara, satu orang kusta yang Samaria itu berlari karena memuliakan Allah. Saking senangnya, sepanjang jalan dia berteriak-teriak, dia memuliakan Allah. Di depan kaki Yesus dia sujud, berterima kasih, saking senangnya, saking hormatnya. Naaman orang Samaria itu, dia sudah menyiapkan hadiah untuk Nabi Elisa. Naaman membawa 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, dan 10 pakaian ganti. Itu jumlah yang istimewa. Dia berikan kepada Elisa. Namun Elisa menolak. Naaman berkata, sekarang aku tahu, di seluruh bumi tidak ada Allah selain di Israel. Nah, oleh sebab itu Naaman minta kepada Nabi Elisa, aku dikasih tanah. Tanah nanti tak taruh di tak karung sebanyak sepasang bagal kanan kiri, keledai 2. Untuk apa dia ambil tanah dari Israel? Dia mau bikin rumah ibadah di Aram. Mulai hari ini aku hanya beribadah kepada Allah. Sekalipun raja dan masyarakat di Aram beribadah kepada Dewa Rimon, aku beribadah kepada Allah. Aku mohon doa restumu. Bapak Ibu dan Saudara, berterima kasih itu banyak macamnya. Memuliakan Allah banyak macamnya. Tapi jangan salah paham. Jangan berpikir kalau berterima kasih harus memberi persembahan yang gede. Allah tidak pernah menginginkan hal itu. Dia punya semuanya itu. Tetapi ucapan syukur, mulut yang memuliakan Dia, bagaimana itu? Nah, silahkan Bapak Ibu dan Saudara pikirkan sendiri. Apa yang Bapak Ibu dan Saudara lakukan? Tuhan Yesus sudah menebus Bapak Ibu dan Saudara. Bagaimanapun sikapmu, masa lalumu, Tuhan Yesus sudah mati bagimu. Kamu milik Allah. Kamu tidak bisa melepaskan dirimu sendiri dari kesalahan, dari dosa dan masa lalumu. Tetapi Yesus telah menebusmu. Kamu menjadi tanggung jawab Dia. Hari ini nanti kita akan menikmati perjamuan kudus Tuhan. Kita diajak untuk mengingat hal itu. Aku telah ditebus. Aku ini milik Allah.
Tuhan Yesus adalah gembala yang memelihara hidup. Bagaimana kita menghayati hal itu? Bagaimana kita berterima kasih karena hal itu? Satu orang Samaria yang sakit kusta sujud di depan kaki Yesus. Naaman bawa emas, bawa perak, bawa pakaian, persembahkan pada Nabi Elisa. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan Saudara? Naaman mengaku di seluruh bumi ini tidak ada Allah selain di Israel. Orang Samaria itu berlari-lari memuliakan Allah. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan Saudara yang sudah dikasih Allah dan ditebus melalui Yesus Kristus? Bapak Ibu dan Saudara, mari kita beritakan kebenaran ini. Allah yang maha kuasa dan Allah maha baik itu. Karena masih banyak orang yang belum mengerti, bahkan belum mendengar, dan juga mengalaminya. Bapak Ibu dan Saudara pernah mengalaminya. Muliakanlah dia, bersyukurlah kepadanya, dan beritakanlah hal itu. Bahkan sekalipun mungkin Bapak Ibu dan Saudara sendiri sedang mengalami pergumulan, tabahlah seperti Paulus. Tuhan akan bekerja melalui diri Bapak Ibu dan Saudara. Amin.